Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rizal Khairul Umam dan saya sendiri Rizka Syafi'i. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diskursus awal mula proses masuk, penyebaran dan juga perkembangan Islam di Indonesia. Langsung saja, yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah yang pertama mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua adalah jalur penyebaran Islam ke Indonesia, yang ketiga perkembangan Islam di Indonesia, dan yang keempat adalah ibroh atau hikmah masuknya Islam ke Indonesia. Telah kita ketahui bahwasanya Islam adalah suatu agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini berkembang di Indonesia dengan waktu yang bisa dikatakan cukup singkat atau cukup cepat, yaitu kurang lebih selama 23 tahun dari kelahiran Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam ini digantikan oleh khalifah, yaitu orang-orang pilihan yang diamanahi untuk menggantikan posisi Rasulullah menjadi pemimpin agama Islam. Di antara khalifah yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Islam dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Ajaran Islam ini mudah diterima di kalangan masyarakat Indonesia karena ajaran yang dibawa oleh Islam ini tidak memberatkan, yaitu tentang akidah, syariat, dan juga akhlak, dan juga tidak mengenal perbedaan suku, ras, dan juga negara. Ajaran Islam ini menyebar ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pendidikan, budaya, pernikahan, dan bukan melalui jalan yang peperangan atau secara keterpaksaan. Pernah ada suatu kajian seminar ilmiah yang mana diselenggarakan pada tahun 1963 yang membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dari kajian seminar tersebut menghasilkan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, agama Islam ini masuk ke Indonesia pada tahun 1 Hijriah atau 7 Masehi, yaitu langsung dari Arab. Yang kedua, daerah pertama yang didatangi atau yang disinggahi oleh Islam ini adalah daerah pesisir Sumatera Utara. Dilanjut dengan membangun kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan di Aceh. Hasil yang ketiga dari kajian ini yaitu para pendakwah Islam kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang, dan saat itu dakwah dilakukan secara damai tanpa unsur keterpaksaan. Pembahasan selanjutnya adalah teori masuknya Islam ke Indonesia, yang mana di sini ada 6 teori. Yang pertama ada teori Arab, teori Eropa, berita Gujarat India, teori Cina, teori Persia, dan juga teori Turki. Yang pertama adalah teori Arab. Teori Arab ini menjelaskan bahwasanya agama Islam ini dibawa oleh pedagang Arab yang melakukan aktivitas dagangnya di Indonesia. Pedagang Arab ini datang ke Indonesia ketika masa kerajaan Sriwijaya, yang mana kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian Selat Malaka. Kejadian ini sekitar abad ke-7 Masehi. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya dikenal dengan sebutan Zabak, Zabai, atau juga Sribusa. Pendapat mengenai teori Arab ini dikatakan oleh Crawford, Kaiser, Neyman, De Hollander, dan juga Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Tempat yang pertama kali disinggahi oleh bangsa Arab ini adalah daerah Barus Tapanuli. Hal ini dibuktikan oleh adanya makam yang bertuliskan Hamim yang ditemukan pada tahun 670 Masehi, yang mana teori ini mengatakan bahwa Barus adalah daerah yang pertama kali ditempati oleh para saudagar Arab. Dengan ditemukannya penemuan arkeolog tentang sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Yang kedua adalah teori Eropa. Berita teori Eropa ini datang pada tahun 1292 dari seorang tokoh bernama Marco Polo. Beliau ini merupakan orang tokoh Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia ketika beliau kembali ke Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Nah, ketika ini Marco Polo mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi.
dan beliau beristirahat di Sumatera Utara. Di daerah ini, Marco Polo menemukan kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Teori yang ketiga adalah berita Gujarat India. Teori ini dibawa oleh Snowburn pada tahun 1983. Beliau menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat ini mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam dan budaya Indonesia. Karena selain berdagang, mereka juga aktif mengajarkan agama dan budaya Islam kepada masyarakat yang mereka temui, terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Selain itu, teori ini juga mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Teori India ini menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan. Hal ini dibuktikan dengan argumen yang disampaikan oleh Morrison, yaitu meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan Fatimi. Hal itu tidak lantas berarti Islam juga didatangkan dari sana. Morrison memecahkan masalah ini dengan merujuk atau berlandaskan pada kenyataan bahwa ketika masa Islamisasi Samudra Pasai pada tahun 1297, Gujarat merupakan kerajaan Hindu. Ketika sudah sampai setahun, barulah Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Selain pendapat yang sudah saya sebutkan, para sarjana dari Belanda juga mengatakan bahwa asal-muasal Islam di Indonesia adalah dari benua India, Gujarat, dan Malabar. Teori ini disampaikan oleh Pochnapel. Beliau berpendapat bahwasannya orang Arab yang bermadhab Syafi'i yang mereka berimigrasi dan menetap di India kemudian menyebarkan Islam ke Indonesia. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Snook yang mana menurut beliau yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia adalah ulama-ulama yang berasal dari Gujarat, yang kemudian disusul oleh orang-orang Arab. Pendapat Snook ini diperkuat oleh Moquet yang menyimpulkan tempat asal Islam adalah Gujarat. Kesimpulan ini dibuktikan dengan adanya batu nisan yang ada di Pasai dan di Gresik, Jawa Timur yang bentuknya sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Akan tetapi, pernyataan yang disampaikan oleh Moquet ini mengenai kesamaan batu nisan ditentang oleh Fatimi. Menurut Fatimi, tidak ada kesamaan antara batu nisan yang ada di Pasai dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Menurut Fatimi ini, batu nisan yang telah disebutkan tadi lebih mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Kemudian teori ini dikatakan teori yang lemah karena adanya perbedaan madhab Muslim Nusantara, yaitu Syafi'iyah, dengan Muslim yang ada di Bengal, Hanafiyah. Selain Fatimi, ada juga yang menentang pendapat Moquet, yaitu Morrison. Menurutnya, batu nisan yang ditemukan itu berasal dari Gujarat atau juga Bengal, akan tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwasanya Islam ini berasal dari sana. Yang keempat ada teori Cina. Teori Cina ini dari catatan dari seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Penulis ini bernama Ma Huan. Dalam tulisannya beliau mengatakan bahwa sejak kisaran tahun 1400 telah ada pedagang-pedagang Islam yang singgah di pantai utara Pulau Jawa, yaitu T.W. Arnold. Beliau mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Ketika mereka mendominasi perdagangan bahat sejak awal abad ke-7, dalam Cina disebutkan bahwa abad ke-7 ini seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim yang ada di pesisir pantai Sumatera. Hubungan Arab Muslim dan juga Cina sudah terjadi sejak abad pertama Hijriah. Dengan begitu, Islam datang dari arah barat ke Indonesia dan Cina bersamaan dengan jalur perdagangan. Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya Islam datang ke Nusantara bersamaan atau barengan dengan datangnya Cina. Namun, teori ini tidak bisa dijadikan tolak ukur sejarah awal mulanya Islam masuk ke Indonesia. Akan tetapi, peranan Cina dalam pemberitaan ini membuktikan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah. Teori yang kelima adalah teori Persia. Teori ini yaitu ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Teori ini lebih mengarah kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia dan bahasanya sudah diserap.
Seperti kata abdas yang digunakan oleh masyarakat Sunda merupakan bahasa serapan dari Persia, yang mana abdas ini mempunyai makna wudhu. Bukti lain yaitu seperti kata yang berakhiran tak marbutoh. Seperti kata sholatun yang dibaca sholah, yaitu tak marbutohnya diganti menjadi huruf H. Contoh sholatun dibaca menjadi sholat. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia kata tersebut bisa diartikan sholat, zakat, sodako, dan tobat, dan juga ibarat yang lain. Nurcholish juga mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak datang langsung dari Arab, akan tetapi dari Persia. Husain Jayadiningrat menyatakan bahwa teori ini menitik beratkan kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai kesamaan dengan India. Teori yang terakhir yaitu teori Turki. Teori ini dibawa oleh Martin van Pruisen yang dikutip dalam Muflik Hasbullah. Beliau mengatakan bahwa selain Arab dan India, ajaran Islam ke Indonesia juga dibawa oleh orang Kurdi dari Turki. Alasan Martin menyatakan hal tersebut diantaranya adalah yang pertama, banyak ulama Kurdi yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, kitab yang dikarang oleh ulama Kurdi dijadikan rujukan yang berpengaruh luas. Yang ketiga adalah tradisi yang terkenal di Indonesia, yaitu tradisi pembacaan Al-Barzanji. Dari teori-teori di atas sudah terlihat bahwasannya fakta Islamisasi ini dijelaskan tidak membedakan antara awal masuk dan masa perkembangan, atau juga antara awal masuk dengan pengaruhnya. Kedatangan Islam ke Indonesia ini sudah melewati beberapa tahapan dari individualis, kelompok, masyarakat, negara kerajaan, sampai dengan mayoritas. Teori masuknya Islam ke Indonesia ini pada awalnya memiliki keterbatasan dan kelemahan masing-masing, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zumardi Azra, yaitu sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yaitu tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan juga tidak dalam waktu yang sama. Penjelasan ini menjadi landasan bagi semua orang untuk menerima teori-teori tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak bisa diterima begitu saja. Kita juga harus meneliti dan juga mengoreksi sebagai penguat teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya adalah jalur penyebaran Islam di Indonesia, yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, pendidikan, jalur kesenian, dan juga jalur politik. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Agama Islam pertama kali masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan, mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Jalur perdagangan ini merupakan jalur yang sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan komunikasi antara masyarakat Indonesia dan pedagang, dan juga proses Islamisasi melalui jalur perdagangan ini dipercepat oleh situasi dan kondisi. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Jalur ini merupakan jalur yang menguntungkan dan sangat memudahkan, karena perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin dan juga tempat mencari kedamaian antar dua individu. Jalur perkawinan yaitu antara pedagang dengan wanita pribumi. Hal ini merupakan bagian yang sangat kuat. Hubungan baik ini terkadang diturunkan sampai anak turun mereka. Yang ketiga adalah adanya jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini merupakan kategori yang berfungsi membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, akan tetapi mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya. Islamisasi dengan jalur tasawuf ini merupakan proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dan juga nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang sudah ada, seperti ajaran Hindu, Buddha, dan menuju ajaran Islam, yang mana terlebih dahulu ajaran tersebut dikodifikasi dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga ajaran Islam tersebut mudah untuk difahami. Selanjutnya adalah jalur pendidikan. Di sini peran para ulama, guru, kiai itu sangat berpenting dalam penyebaran ajaran Islam. Mereka menyebarkan agama Islam dengan melalui pendidikan, melalui madrasah atau juga sekolah. Mereka membangun pesantren, sekolah, madrasah, masjid untuk lembaga pendidikan. Setelah para santri belajar agama Islam, mereka akan pulang ke kampung halamannya masing-masing, dan di sana mereka akan menyebarkan ilmu yang telah mereka dapatkan di madrasah, sekolah, atau pondok pesantren yang telah diajarkan oleh para kiai, para guru mereka. Dan akhirnya mereka akan menjadi
tokoh agama. Yang kelima adalah melalui jalur kesenian. Jalur ini melalui seni seperti seni bangunan, seni musik, tari, sastra, dan lain sebagainya. Ada juga yang melalui pertunjukan wayang untuk mengikat masyarakat Indonesia masuk ke dalam agama Islam. Misalnya pada seni bangunan, terlihat pada masjid-masjid kuno seperti Demak, Sendang Duur, Masjid di Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan banyak lainnya. Dan juga pertunjukan gamelan. Pertunjukan gamelan ini juga memikat masyarakat untuk menganut ajaran Islam. Yang terakhir adalah jalur politik, yaitu pengaruh kekuasaan raja sangat berperan dalam proses Islamisasi, di mana ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka otomatis rakyatnya juga akan mengikuti jejak seorang raja. Seperti halnya pemimpin. Jika pemimpin menuju ke jalur A, kita sebagai anggotanya juga ke jalur A. Seperti itu. Rakyat memiliki ketaatan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyat-rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan juga Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Pengaruh politik raja ini sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Rizal Khairul Umam. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ketika Islam itu datang ke Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha sudah banyak dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan yang bercirikan atau bercorak Hindu dan juga Buddha. Misalnya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan sebagainya. Namun, Islam itu datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik dikarenakan beberapa faktor, seperti Islam itu datang dengan membawa prinsip kedamaian, persamaan antara manusia, tidak ada kasta, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam itu sangat mudah, hanya dengan membaca syahadat dan tidak ada paksaan. Nah, Islam itu masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Ini sebagaimana yang saya kutip dari Muslifa Sunanto tahun 2012. Kemudian beberapa sumber lain itu menyebutkan bahwa Islam itu sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam perkembangan Islam itu sendiri, peran dakwah dan juga ustadz itu sangatlah penting. Dalam kurun waktu yang singkat, Islam berkembang di seluruh Indonesia. Dalam hal perkembangan Islam di Indonesia, ulama dan kerajaan Islam memiliki layanan yang sangat kaya. Itulah sebabnya Islam telah menjadi agama di sebagian besar negara, sebagian besar wilayah di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia, didirikanlah lembaga-lembaga Islam seperti pendidikan, lembaga hukum, lembaga politik, dan juga lembaga ekonomi. Nah, dalam institusi pendidikan ini dimulai dengan pendirian masjid sebagai tempat ibadah dan juga pendidikan. Nah, dalam hal ini sejarawan Islam itu telah bersepakat bahwa Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia yaitu dimulai dari wilayah Sumatera. Nah, sedangkan nisan di pemakaman Letimah Fatimah bin Maimun itu diduga merupakan saat Islam masuk ke Jawa, yaitu pada tahun 475 Hijriah. Nah, dalam kaitannya Islam itu pertama kali berkembang di Aceh. Pertama kali berkembang dari Aceh terus ke Pulau Jawa, yaitu di Jepara, Tuban maupun Gresik. Kemudian
Pada abad ke-15 atau 1460 Hijriah terus berkembang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam, berkembang terus sampai wilayah Ternate dan juga Tidore. Nah, 10 tahun kemudian Islam itu masuk ke wilayah Demak pada tahun 1480 dan maju secara terus-menerus dengan hadirnya kerajaan Demak pada tahun 1575 sampai dengan 1580 Hijriah. Islam masuk ke Banten dan Serbia pada tahun yang sama, yaitu 1525 Masehi, yaitu abad ke-15 Masehi. Dan Kalimantan, Islam Buton dan Banjarmasin muncul pada abad ke-16 atau 1580 Masehi. Terus, Kerajaan Banjar didirikan pada tahun 1950 dan 1588 Hijriah. Nah, dalam kaitannya itu perkembangan Islam di wilayah-wilayah tersebut itu pada tahun yang sama kerajaan Islam pada saat di Banjar itu jatuh. Kerajaan Islam Mataram juga berdiri pada tahun 1588 Hijriah sampai dengan 1749 Hijriah. Next, yaitu masa Orde Lama. Nah, Panitia Persikupan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI merupakan perwakilan daerah seluruh Kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa 7 kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan segala konsekuensinya, dihapuskan dari konstitusi. Namun, hal yang sedikit melegakan hati para nasionalis Islam adalah keputusan tentang diadakannya Kementerian Agama yang akan menangani masalah keagamaan. Nah, sejak tahun 1950 sampai 1955, banyak partai nasionalis atau partai-partai Islam yang terbangun dalam wilayah bahasa Indonesia ini. Nah, pada tahun 1950 sampai 1955 tersebut, PNI dan juga Masyumi terlibat perselisihan mengenai peran Islam dan peran komunis. Tetapi kalangan Muslim sendiri saling berseberangan. Misalnya, pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan menjadi partai politik yang mandiri. Terjadi pula perselisihan antara kaum tua dan juga kaum muda, dan antara Muhammadiyah dan juga NU mengenai orientasi keagamaan. Nah, pergolakan yang tidak terselesaikan antara beberapa partai politik tersebut itu mengantarkan sebuah keputusan, yaitu sebuah keputusan tentang pemilihan umum atau pemilu. Dan pada tahun 1955 itu terbukti sebagai sebuah peristiwa yang menentukan dalam sejarah Indonesia, yaitu pemilihan umum tahun 1955 itu mengkonsolidasikan bentuk baru ideologi Indonesia dan organisasi sosial, bahkan mengembangkan sebuah kelanjutan dari masa lalu yang nyata Indonesia. Sejak masa itu sampai sekarang, beberapa partai Muslim telah berjuang untuk menyadari bahwa meskipun Indonesia secara mayoritas adalah sebuah masyarakat Muslim, namun partai Muslim merupakan sebuah minoritas politik. Next, masa Orde Baru. Nah, munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam. Dikarenakan apa? Karena pada masa tersebut itu ada andil dalam Islam, itu ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun realitasnya hal tersebut tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah rezim baru atau Orde Baru, karena pemerintahan Orde Baru ini lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Hal ini semakin menguat lagi dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap partai politik. Pemerintah menghendaki partai politik diwujudkan menjadi 2 ditambah, yaitu Partai Golkar.
partai Islam itu disatukan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan partai-partai nasional serta partai Kristen dan Katolik digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia. Nah, di samping itu, pada awal 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Nah, selain di samping perkembangan pemikiran-pemikiran Islam oleh cendekiawan Muslim di lingkungan Islam seperti IAIN, pesantren, organisasi Islam, corak pemikiran di IAIN mulai pertengahan 1980-an sampai dengan pertengahan 1990-an menjadi salah satu kiblat perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Perkembangan pemikiran keagamaan dalam institusi tersebut ditandai dengan maraknya kajian keagamaan yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu sosial. Nah, contohnya pada bidang pendidikan Islam, pesantren ini merupakan institusi pendidikan keagamaan yang pertama dan juga yang paling penting di Indonesia. Pada awalnya, pesantren ini lebih merupakan sebagai lembaga keagamaan daripada lembaga pendidikan. Seiring dengan perkembangannya zaman, pesantren itu juga berkembang menjadi lembaga pendidikan yang berasaskan keagamaan, yang mengajarkan materi-materi keagamaan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, pesantren mengadopsi sistem modern, sehingga pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga pelajaran-pelajaran umum dengan menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu masa reformasi. Runtuhnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu piagam Jakarta, dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali bermunculan ke permukaan. Khusus untuk isu penerapan syariah, secara umum ada dua tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun, perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah 1999 menambah kerumitan situasi ini, karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariah di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, selama periode ini, sejumlah daerah di Indonesia menuntut penerapan syariat Islam secara formal. Seperti contohnya yaitu di Aceh yang sudah dibekali hak otonomi untuk menerapkan syariat-syariat agama. Nah, namun provinsi-provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan juga beberapa kabupaten lain itu juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam pada wilayahnya tersebut. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah masalah yang sederhana. Di antara kerumitan yang muncul di dalamnya adalah kalangan umat Islam sendiri masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkret rumusan syariat. Sehingga dari sini itu dapat disimpulkan bahwa persoalan hubungan Islam, negara, dan juga masyarakat yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial. Seringkali bersifat simbolik yang menyelubungi persoalan-persoalan politik dan sosial lainnya, tanpa adanya kejelasan sikap dan pandangan para tokohnya yang mendasari penolakan terhadap klaim dan penegasan pihak lain yang ditentangnya. Selanjutnya yaitu tentang ibrah masuknya Islam di Indonesia. Ibrah itu adalah pelajaran yang dapat diambil dari masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini ada 5 ibrah, yaitu yang pertama, dengan datangnya para pedagang atau saudagar-saudagar Islam dari luar negeri ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, itu memberikan nuansa baru terhadap perkembangan keagamaan yang sudah ada di Indonesia. Nah, dengan adanya Islam itu menambah agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama kali yaitu Hindu, Buddha, dan juga dengan masuknya datangnya pedagang ini menambah nuansa baru, yaitu nuansa Islam dalam perkembangan keagamaan. Yang kedua, karya-karya ulama terdahulu baik berupa karangan buku, suluk, ataupun yang lain
merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi perkembangan keagamaan di Indonesia. Nah, dalam hal ini masyarakat itu bisa memanfaatkan karya-karya ulama terdahulu, baik itu karangan buku maupun suluk ataupun yang lainnya, untuk dapat mempelajarinya untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama tersebut menunjukkan betapa suksesnya ulama dalam berkarya. Hal itulah yang membuat masyarakat itu terdorong minat bacanya terhadap Al-Quran sekaligus mempelajarinya. Bukan saja Al-Quran, namun juga karangan-karangan buku ataupun suluk-suluk yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu itu, masyarakat itu terdorong karena itu menunjukkan kesuksesan ulama dalam berkarya. Nah, yang keempat, pengajaran tentang keislaman dengan cara yang ramah dan bijaksana yang dilakukan oleh para ulama itu membuat masyarakat Indonesia itu dapat dengan mudah meniru sikap-sikap ramah tersebut. Hal inilah mengapa Indonesia itu dikenal sebagai negara yang ramah di mata dunia. Dan yang terakhir, dengan adanya peninggalan-peninggalan budaya seperti makam, masjid dan juga yang lainnya, itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk tempat berziarah yang digunakan untuk belajar guna mengenang perjuangan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.